Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi fid darain. Amin. At-tasi'ah Juwayriyatu bintul Harith al-Khuzaiyyah. Istri Nabi kita yang ke-9 adalah Juwayriyah bintul Harith dari suku Khuza'ah. Kanat fi sabaya Banil Mustaliqi min Khuza'ata. Jadi beliau asal usulnya beliau termasuk orang yang berada dalam tawanan Banil Mustaliq, tawanan Banil Mustaliq dari suku Khuza'ah. Kan salah satu peperangan yang terjadi di zaman Nabi kita adalah Nabi kita menyerang Banil Mustaliq. Lalu di antara tawanan yang tertawan adalah Juwayriyah putri Al-Kharith dari suku Khuza'ah. Fawaqa'at bisahmi li Thabit bin Qais ibn Shammas al-Ansari. Maka Juwayriyah yang tertawan ini kan jadi harta rampasan jadinya. Lalu Juwayriyah ini jatuh dalam saham, kena bagian. Kan harta rampasan itu akan dibagi kepada prajurit-prajurit. Salah satu harta rampasan adalah tawanan-tawanan. Akan dijadikan hamba sahaya bagi orang yang kena bagian, karena saham hamba sahaya tadi. Jadi Juwayriyah yang tertawan, beliau jatuh dalam saham Thabit bin Qais bin Shammas al-Ansari. Dan beliau Juwayriyah ini kan putri dari tokoh Bani Khuza'ah. Sementara yang mendapat bagian Juwayriyah ini sahabat biasa saja, Thabit bin Qais. Tapi begitulah pembagiannya. Nah, lalu akhirnya kawan-kawan Thabit bin Qais nih menyarankan, wahai Thabit, kayaknya yang lebih layak memiliki Juwayriyah itu Rasul. Pian kan orang biasa saja. Ini kan Juwayriyah nih putri kepala suku. Terhormatnya ini tuh jakanya tuh supaya terhormat Juwayriyah nih karena akan bagian Nabi saja. Kan Nabi cocok aja kan seorang pemimpin nih memiliki Juwayriyah yang merupakan putri kepala suku, kan cocok sepadan. Jar kakawanan nih amun pian orang biasa. Loku Juwayriyah asa kada terhormat jadinya. Ini saran kakawanan. Beh punya pikir, jar Thabit bujur juga gini. Nang cocok memiliki putri kepala suku ini pemimpin juga nang pas. Nah, akhirnya diserahkan kepada Nabi. Jadi mula-mulanya beliau jatuh dalam bagian Thabit bin Qais bin Shammas al-Ansari. Nah, akhirnya summa as'adahallahu ta'ala fatazawwajaha sallallahu alaihi wasallam wa hiya bintu 20 sanatan. Nah, kemudian Allah berikan keberuntungan, kebahagiaan kepada Juwayriyah. Akhirnya Nabi kita mengawini Juwayriyah. Dan ketika itu Juwayriyah usianya hanya 20 tahun. Cuma janda itu aja. Fawatufiyat bil Madinati sanata sittin wa khamsina. Jadi wafat Juwayriyah ini
di Madinah pada tahun 56 Hijriah. Wa shalla 'alaiha Marwan ibnul Hakam, dan mensalatkan atas jenazah beliau, maksudnya jadi imam, Marwan bin Hakam yang merupakan khalifah pada zaman itu. Waqad balagat sab'ina sanatan, dan usia beliau ketika wafat mencapai 70 tahun, panjang umur Sayyidin. Waqila, ada pendapat khamsan wa sittina sanatan, 65 tahun. Nah, itulah dia 9 istri Nabi kita yang merupakan ummahatul mukminin, ibu-ibu kita semua, yang sangat layak dan sangat perlu kita mengetahui riwayat beliau walaupun hanya secuil saja, sebagai bukti bahwa kita memberi perhatian kepada beliau-beliau yang merupakan istri Nabi, yang juga merupakan ibunda kita seberataan. Nah, siapa tahu dengan kita mengenal beliau, dengan kita cinta dengan ibu-ibu kita ummahatul mukminin, ketika Allah memberikan hak syafaat kepada mereka, maka kita sebagai pecinta-pecintanya termasuk orang yang mendapatkan bagian dari syafaat mereka nanti pada hari kiamat. Nah, lalu selanjutnya musannif pengarang ingin memaparkan apa hikmah di balik Nabi kita memiliki istri yang banyak. Waz-zawaju bi aksara min arba'in jaizun lahu sallallahu alaihi wasallam. Kawin lebih dari 4 orang itu boleh untuk Nabi. Ini khususiat Nabi, jangan dituruti. Mohon nuruti ingin 4 aja maksimalnya. Kenapa tang orang biasa 4 aja maksimal? Karena kemampuan adil untuk orang biasa hanya 4. Itu kan mukawa 4 tuh adil. Angsa ikon jangan tapi adil kita dulu kok. 2, 3, 4 pulangam. Nah, jadi kalaupun ada orang ingin menerapkan keadilan terhadap istri-istri, itu hanya kawa maksimal 4 bagi orang selain Nabi. Lain Nabi. Nah, 4 aja. 4 tuh kan bergerak kepala deh dulu. Jangan kan 4 seikong kan bisa berguru kepala, apalagi 4 dulu. Nah, jadi jangan mahayal 4. Sabikong aja holo dulu. Terlalu tinggi mahayal 4. Kenapa pulang? Karena mungkin jadi sebagian ulama hikmah kenapa orang kayak kita ini maksimal 4 aja. Supaya jika ibarat orang kawin tuh 4 isi bini, malam pertama, malam Sabtu gini, malam 2 gini. Jadi kena hitungan 4 malam terputar deh. Terputar kepada bini pertama. Dalam fikih ini kena nih nang hendak kawin atau nang sudah kawin mutalaah di antara kitab Mi'anah terkait dengan bab perkawinan, pernikahan. Itu seorang suami itu usahakan dalam 4 hari itu minimal sekali jima wan istri. Sahabat tadi. Itu minimal gitu. Minimal. Artinya lebih bagus lagi, minimal dalam 4 hari 4 atau 4 malam sekali. Ini bagi orang yang memang masih muda-muda ini minimal 4 hari sekali. Lebih selebihnya jangan kurang badeng itu. Jadi mananya orang tua ada isi 4 bini kan kada suat 4 malam tak ulileng deh. Kalau secara bagian kayak itu sahada sama laman tak ulileng. Nah, itu rahasia mengapa orang biasa kayak kita ini maksimal 4 aja. Untuk Nabi kita boleh lebih dari 4. Ini sebagai khususiat Nabi kita. Li'annahum min khasaisihi sallallahu alaihi wasallam, karena boleh kawin lebih dari 4 itu di antara khususiat Nabi kita. Nang kada kalau dituruti oleh siapapun. Kama anna min khasaisihi aidan aqdahu bila syuhudin wala waliyin, sebagaimana juga di antara khususiat Nabi, beliau melakukan akad nikah itu boleh tanpa saksi, boleh tanpa wali. Ini khususiat Nabi. Orang kita kadang-kadang menurut ini ada. Ini karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kelonggaran untuk Nabi supaya Nabi kita mudah mengatur syariat. Bahkan dalam Al-Quran itu Nabi kita tuh kada wajib membagi malam untuk istri sidin. Boleh anak milih mana kah?
Tuhan menghendaki membolehkan. Cuma Nabi kita dalam pelaksanaannya tetap baik dan adil. Cuma Tuhan memberikan kebolehan supaya Nabi kita kada terikat dengan hukum yang ketat, supaya sini lebih leluasa. Maka oleh Tuhan di surah Al-Ahzab Nabi kita dibolehkan hendak menggilir bini kah, hendak kada kah, hendak betunggal seikong haja kah boleh kada berdosa. Itu aturan Tuhan. Cuma Nabi kita tetap sidin berlaku adil semaksimal mungkin. Sampai waktu gering aja sidin minta gendong, minta papah nih untuk bermalam di rumah istri berikutnya. Karena habis ini isok anggong pulang, sidin gering nih. Kasa beleh pulangnya kada jauh kada kan. Anggong pulang kasa beleh. Saking Nabi kita ingin adilnya. Padahal jika sidin hendak bertunggal di mana aja, Allah membolehkan aja. Turji man tasya wa tu'wi ilaika man tasya. Silakan ikam hendak menggilir namanya, hendak kada menggilir kata sarah ya Tuhan. Kada ada beban, kada ada kewajiban tuh Nabi kita. Tapi walaupun begitu, Nabi kita tetap semaksimal mungkin berlaku adil dengan istri-istri. Sampai-sampai beliau ada satu kutan lawan Tuhan. Kalau kau kada adil, padahal oleh Tuhan dibolehkan. Ya Allah, inilah yang aku bisa membagi malam nih. Napan aku kada kawa, maapakan ulun. Napan kada kawa, membagi hati dah kawa sidin. Karena yang namanya cinta itu kada kawa disamakan. Bini dua nih, nah anu menantu mana hati tak banyak. Jujur aja. Kanom kada tantu, bisa tak tuha. Nah anu pamamayan nih, nantu beri duit terus kan bisa nantu hati. Cuma hati itu kada kawa disamakan. Cinta tuh sama, misalnya bagiannya tuh kada kawa gitu. Nah itu di luar kemampuan kita. Baik. Wa'tarada ba'dul mustasyriqina wal masihiyyina ala ta'addudi zaujatihi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian mustasyriqin, orang-orang orientalis, orang nyambetnya ini kan, dan masihiyin, para pendakwa, penyebar agama Kristen. Apa bahasanya misionaris? Nah, itu ini kan misionaris. Jadi sebahagian orientalis dan misionaris ternyata ada paham lu i'tarada, lalu mengkritik. Nah, mengkritik berbilangnya istri Nabi. Oh, jar Nabi Muhammad banyak isi bini. Ini orang yang penuh dengan syahwat kan. Padahal orang Arab sejaman dengan Nabi, musuh-musuh Nabi gin dia mengkritik dalam bab ini. Kenapa tak ada mengkritik? Buahnya banyak juga isi bini loh. Dan orang lumrah aja banyak isi bini zaman Nabi itu. Bahkan ada kan siapa tuh seorang sahabat yang masuk Islam, Ghailan, waktu masuk Islam 10 isi bini. Suruh Nabi kita pilih 4, sisanya talak. Jangan 10 buah ke Islam tuh loh kok, dibagi-bagi wong kawan loh. Nah, itu ada nang kayak itu dulu. Biasa aja orang dia nang mencemooh, dia nang menyambeti. Kita nih jangankan banyak 4, berdua gintuan guru kawin. Ada yang nyambeti deh. Hanya 2 isi bini sih dia, guru nom deh, nang kada depetnya. Tuan guru disambeti, tuan guru tuh cocok aja isi bini banyak. Pertama sini tahu ilmunya, nang kedua sini insyaallah adil. Tuh lo kok mau nang kayak kita bini 2 ada cocok lalu tuh lo. Lawan tuan guru tuh banyak isi bini. Karena bila banyak anak, jodoh anak siapa? Anak tuan guru kan bagus sambetannya. Daripada maling banyak bini. Kan maling banyak bini, jodoh anak siapa? Kan ngalih lo kok sambetannya anak maling kan. Untuk jatuhan guru. Mula alasan supaya ada peluang. Nah, jadi sebagian orang-orang orientalis, sebagian misionaris, mereka i'tarada, mengkritik atas berbilangnya istri-istri Nabi. Wattahamuhu bi annahu kana rajulan syahwaniyan. Dan mereka menuduh Nabi kita bahwa Nabi kita itu adalah seorang laki-laki yang syahwani, penuh syahwat. Penuh syahwat jabuhannya banyak isi bini itu. Wa hasyalillah ayyakuna kadzalik. Mustahil bagi Allah kalau Nabi kita itu seperti itu. Fa innahu laisa lidafi'in syahwaniyin. Maka sesungguhnya Nabi kita itu berbilang banyak isi bini bukan karena dafi'in syahwaniyin, bukan karena dorongan syahwani, dorongan syahwat kada. Bal lihikamin wa agradin, bahkan Nabi kita dibolehkan kawin lebih daripada 4. Ada beberapa hikmah, ada beberapa tujuan, minha diantaranya.
Nah, ini perlu kita ketahui supaya ketika mendengar omongan-omongan yang menyesatkan dari orang-orang yang kada paham, sementara kita tahu dah duduk perkaranya di balik Allah membolehkan Nabi kita kawin lebih dari 4. Oh, ternyata di belakangnya, di baliknya banyak hikmah dan tujuan. Napa di antaranya dia sebut sidin di sini. Yang pertama, an yujada bainahu sallallahu alaihi wasallam wa baina ashabihi wa kibari qaumihi silatun qawiyatun biwasitatil musaharati. Bahwa tujuannya adalah supaya terwujud. Yujadu, supaya terwujud antara Nabi dengan sahabat beliau, antara Nabi dengan pembesar-pembesar kaum sidin, agar terwujud silatun, hubungan yang kuat lewat perantaraan musaharah, perkawinan ini, bawarang. Kan sahabat Nabi kita itu Abu Bakar bintuhan Nabi, Sayyidina Umar bintuhan Nabi, Sayyidina Utsman binantu Nabi, Sayyidina Ali binantu Nabi. Nah, ini hubungan yang sangat kuat antara Nabi dengan sahabat beliau. Lalu kadang alih sidin hendak masuk ke sana, masuk ke sini, masuk ke rumah Abu Bakar, ada papa bawa bintuha gini. Bina Abu Bakar bintuha aja juga. Jadi kada perlu berhijab, kada perlu nutup aurat nang batasan nang kayak orang ajnabi ya. Kan kawannya man Sayyidina Umar kayak itu juga kadang alih sidin. Nah, jadi supaya bisa terwujud antara Nabi dan antara sahabat, satu silatun qawiyah. Yang kedua antara Nabi dengan pembesar-pembesar kaumnya. Kannya hidup orang sana bersuku-suku, masing-masing suku punya pemimpin kepala suku. Maka rata-rata istri Nabi kita ini antara anak sahabat sidin atau anak pembesar di waktu itu. Sehingga lu terjalin hubungan dengan kepala suku. Kan bila hubungan lawan kepala suku ini nyaman, kepala suku ini banyak isi anak buah, banyak isi rakyat, nyaman benar urusan kayak dunia. Itu teknik Nabi kita. Apa aja kita siasat Nabi kita, bukan karena syahwani sih. Nah, jadi berdakwah tuh kayak memang kayak itu juga kita mestinya tuh kalau kita tuh punya wawasan dan siasat, kita tuh usahakan kawin dengan orang yang kira-kira kita nih sebagai seorang pendakwah nih. Kawin dengan bintuha yang bisa mendukung dakwah kita. Tunanya mak. Jadi kita kada perlu lapah-lapah lagi. Ada pendukung dakwah kita. Siapa? Bintuha. Karena bintuha sealiran lawan kita. Sampai mikiran lawan kita kan nyaman jadinya kita. Kada asal pilih tuh. Kalau memang kita ada punya tujuan-tujuan dakwah tadi. Kada sembarangan tuh kada asal kawin tuh kada. Itu tuh orang yang memang memiliki tujuan. Nabi kita tuh kan punya siasat pemimpin Bang Sidin. Maka kawin tuh pakai siasat Sidin. Ada asal bungasnya aja nggak siapa kalian siapa kebarangai kada sidin apa nuh dengan siasat supaya karena dakwah sidin lu mudah karena didukung oleh banyak keluarga besar, banyak keluarga bini, nyaman jadinya dakwah. Nah, jadi supaya terwujud antara Nabi dan antara sahabat-sahabat, juga antara Nabi dengan para pembesar kaumnya ada silatun qawiyah, ada hubungan yang kuat lewat perantaraan musaharah. Musaharah ini kita bawarang. Nah, itu. Bawarang itu kan bisa jadi bintuha, bisa jadi binantu. Hatta yasfula alaihi ittisaluhum bi qadaya mukhtalifatin ma'a adamil hijab. Sehingga lu mudah atas Nabi menghubungi mereka, berinteraksi dengan mereka pada bermacam masalah tanpa perlu adanya hijab. Masuk ke rumah Abu Bakar, kan perlu berhijab. Istri Abu Bakar, nah batang Nabi kita binantu, antara binantu dengan bintuha itu mahramnya mu'abbad selama-lamanya. Nah itu, lu kadang ngalih. Jadi supaya mudah atas Nabi kita ittisaluhum, bahasa kita berinteraksi dengan mereka pada masalah-masalah bermacam-macam bersama tanpa perlu adanya hijab. Wa hadza mimma yusa'idu lid-difa'i an mabda'ihi sami wa nasyrid da'watil islamiyah. Dan ini diantara sesuatu yang akan membantu untuk mempertahankan prinsip-prinsip yang tinggi dan menyebarkan dakwah Islamiyah.
Karena masing-masing orang, Abu Bakar tuh, ketika Nabi kita mengambil Aisyah sebagai istri Sidin, Masya Allah, anak Abu Bakar merasa terhormat. Karena Nabi kita tuh ipar Sidin, ipar buhannya. Lalu banyak membantu dakwah. Dan memang kalau kita lihat, bantuan-bantuan dari keluarga Abu Bakar sangatlah luar biasa dalam dakwah ini. Baik waktu di Makkah maupun setelah Nabi kita hijrah ke Madinah. Di antara sebabnya karena Nabi kita kawin dengan Aisyah. Lalu yang lain mendukung. Itulah siasat Nabi kita. Politik Nabi kita dalam dakwah. Jadi tindakan Nabi kita tuh memang diarahkan oleh Tuhan. Disetir oleh Tuhan. Sehingga langkah beliau demi langkah itu semua ada maslahat. Yang kadang-kadang ya bisa kita pahami atau masih belum kita pahami. Cuma kadang-kadang langkah Nabi kita tuh nang sia-sia. Semuaan dibimbing, disetir oleh Allah karena maslahat, khususnya maslahat dakwah tadi. Itu satu dah. Yang kedua, hayatuhu sallallahu alaihi wasallam durusun li ummatihi wa qudwatun hasanatun. Hikmah yang kedua, bahwa hidup Nabi kita ini penuh dengan pelajaran untuk umat Sidin. Hidup Nabi itu merupakan panutan terbaik, qudwatun hasanah. Baik hidup Sidin di rumah tangga ataupun di masyarakat atau dalam bernegara, Nabi kita lah qudwatun hasanatun. Dan setiap gawian Nabi kita itu jadi durusun. Nah, papi tazawujihi sallallahu alaihi wasallam bi aksara min arba'atin manfaatun kabiratun lil ummati. Nah, pada kawinnya Nabi kita lebih dari 4 istri, di dalamnya itu ada manfaat besar untuk umat. Kada gesen Sidin kada untuk umat manfaatnya. Napanya manfaatnya? Kayyan qulna ilaina ma yata'allaqu bihayatihil yaumiyati. Supaya istri-istri yang qulna tuh di nunnya tuh nun niswah hunna, supaya mereka istri-istri Nabi itu bisa menukilkan kepada kita, menyampaikan kepada kita apapun yang terkait dengan kehidupan Nabi kita harian. Lebih-lebih urusan nang di rumah tangga, urusan di kalambu itu bini aja nang tahu. Masa ada sahabat main intip-intip kayak Nabi di rumah, ada badap lalu main intip-intip. Jadi nang tahu bini aja. Kayak Nabi kita di kalambu bini, kayak Nabi kita mandian duduan wan bini, tahu bini juga. Dan Allah Ta'ala menyuruh bini itu kisahkan hal itu. Kan dalam Quran jar Tuhan dalam surah Al-Ahzab, wadhkurna ma yutla alaikum min ayatillahi wal hikmah. Apa tuh bacaannya tuh? Wadhkurna ma yutla alaikunna min ayatillahi wal hikmah. Ya Tuhan kepada istri Nabi, silahkan kisahkan saja apa yang dibaca, yang diturunkan di rumah kalian, baik ayat Quran maupun sunnah Nabi. Kisahkan apa kegawian Nabi. Berarti dijamin gawe Nabi kita itu bagusnya. Amun kita nih pokoknya kisahkan aja napa aku di rumah nih. Kisahkan ya, banyak banget buruknya. Biar tuan guru nih dilihat di luar aja benang bagus loh kok. Waktu bersama santri, bersama yang lain, masa khusyuk. Di rumah, itu juga nengok TV sih loh. Jadi kita ini kadang-kadang dijamin, amun istri kita mengisahkan apapun ada pada di rumah kita, nang banyak tuh buruknya, ada banyak baiknya tuh loh kok. Nah, lain Nabi dijamin oleh Tuhan, wadhkurna, sebutkan hai istri-istri Nabi, ma yutla alaikunna min ayatillahi wal hikmah. Apa yang telah dibacakan kepada kalian dan sunnah-sunnah nang Nabi kita gawi di rumah Sidin, kisahkan. Kisahkan. Kayak apa Nabi kita di kalambu, kayak apa Nabi kita di rumah tangga, dikisahkan untuk menjadi durusun tadi, pelajaran bagi umat, untuk menjadi qudwatun hasanatun. Itu tuh hikmahnya. Perlu banyak bini karena sunnah di kalambu, sunnah di kamar, sunnah di rumah itu banyak. Amun seikong aja bini mungkin ada nang tak sampaikan, ada nang kata sampaikan, kebanyakan tuh. Amunnya banyak bini untuk bagi. Kada seikong ingat. Kada seikong nyampaikan, nyampaikan. Maka pulang oleh Tuhan, rata-rata bini Nabi itu kan tuha. Ada nang banakan. Orang banakan tuh ada pahapalan. Suruh Tuhan kawin anak anum seikong. Dipanjangkan Tuhan umurnya pulang supaya kesempatan menyampaikan banyak, yaitu Siti Aisyah.
orangnya cerdas, orangnya anom, orangnya pahapalan, umur pulang panjang. Ibah Nabi kita opat kan, sidin panjang masih umur. Lu banyak kawat tersampaikan apapun yang beliau lihat di rumah berupa ayat yang Quran yang turun maupun sunnah-sunnah tadi. Nah itu hikmahnya. Kama annahunna a'rafu bidzalik, sebagaimana mereka istri Nabi itu mereka lah yang lebih tahu dengan hal tersebut, dengan kehidupan Nabi kita per hari tadi itu. Napa nang digawi sidin. Wa naqlu riwayati fi hajatin ila ta'addudihinna. Jadi menukilkan riwayat tentang apa yang Nabi kita gawi di keseharian sidin di rumah tangga itu sangat berhajat untuk menukilnya kepada banyak istri. Perlu ta'addud istri itu tuh jadi oleh Allah diberikan Nabi kita khususiat kawin boleh lebih dari 4. Pakam min hadisin ja'a ilaina minhunna, berapa banyak hadis yang datang kepada kita dari istri-istri Nabi. Wa bidzalika na'rifu ahkaman tata'allaqu bi hayatihil manziliyyati wal mu'asyarati zawjiyah. Dan dengan sebab itulah akhirnya kita pun tahu tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga Nabi dan pergaulan suami istri. Wal ghasli, tentang kayak cara mandi wajib, wal haidhi kayak mengatasi haid, wan nifas, wa ma ila dzalika, dan yang lain-lainnya. Nah itu kebanyakan hukum ini periwayatnya para istri Nabi. Akhirnya pakunna a'wanan lahu sallallahu alaihi wasallam alal qiyami bima akramahullahu bihi min tabligh risalah wa ada'il amanati wa ta'limil muslimina dinahum. Maka akhirnya kunatun nuswah, jadilah mereka istri-istri Nabi tadi sebagai pendukung Nabi, pembantu Nabi untuk melaksanakan tugas mulia yang Allah berikan kepada Nabi, yaitu berupa menyampaikan tugas risalah, didukung oleh bini sidin, dibantu oleh bini sidin, dan melaksanakan amanah dan mengajar orang-orang Islam tentang agama mereka. Ada seorang perempuan datang wa Nabi. Nabi ini kan memang orangnya pemalu, kada dia nang ucapan sidin nang pulgar, nang carubu, pemalu orangnya. Datang bibi, ya Rasulullah, kayak pegerang cara mandi haid tuh. Genelnya awak kada tahu mandi haid, maka sudah haid berkali-kali deh. Nah, bisa kita tuh rupanya Nabi kita memaham ini ada sesuatu selain mandi nang ditakunakannya. Amun soal mandi masa nang Tuhan bisa mandi haid, mentuhuknya dah haid. Hajar betakun umur 40 kayak mandi haid. Terlalu aja dulu kok nang ada itu bang dia mandi haid. Nabi kita memaham ini maksudnya ada sesuatu tambahan yang mungkin dia ingin perlukan di samping mandi yang sudah ada. Jadi Nabi kita caranya ikan bebersih daripada haid, kainah, ambil secarik kain, bubuhi minyak misik, dan uduakan ke situ. Ada ngerti bibi ini tadi. Jadi Nabi kita pokoknya ambil secarik kain, bubuhi minyak harum misik, dan uduakan ke tempat situ. Kayak apa ya Rasul? Maksudnya kayak itu Pak Nabi kita deh. Karena Nabi kita tuh ini kan bab urusan bagian yang itu nih. Nabi kita tuh bukan orang nang ceplos-ceplos, nang carubu, nang pulgar nyambat, nang betatarangan. Nabi kita tuh pemalu orangnya. Pokoknya Nabi kita punya ambil cari kertas, cari kain, bubuhi minyak harum misik, tapalakan ke situ, buduakan ke situ. Kayak apa Rasul maksudnya tuh? 3 kali di Nabi kita. Dengar Siti Aisyah di dalam kalau residen. Ini urusan bibi ini ikut aku nah ke kamaran kita mengisahkan. Tuhan di Siti Aisyah. Nabi kita kan kisahkan sidin kita. Kenapa maksudnya? Siti Aisyah ikam mandi kayak biasa, bisa aku mandiin haid. Untuk dah haid. Bisa Maksud Nabi itu bila imbah mandi haid selesai, nah kelengkapannya ambil minyak harum misik, kita ambil secari kertas, gosok dengan minyak harum misik, tapalakan ke kemaluanmu setelah ikam mandi wajib. Itu hukumnya sunat. Nah, ini perlu diketahui oleh suami-suami yang belum punya, yang sudah punya istri atau yang pacang punya istri. Maksud itu kayak itu. Kan orang haid tadi, nang keluar darah, nang keluar mungkin bau nang kada nyaman.
Nah supaya kan suami sudah puasa seminggu. Kalau malah kasum tuh, ini sadang dibuka tuh loh. Afiga after tuh. Nah sementara kan haid tuh kan tadi keluar semingguan. Mungkin ada bau yang kurang nyaman atau apa. Di situ tempat keluarnya. Di situ kita bercocok tanam, di situ tempat keluar kotoran tadi. Nah maka perlu pertama diharumi. Yang kedua supaya tanah tadi subur dengan diberikan minyak harum misik. Itu bahari misik. Wah ini ada loh kok. Itu kan bibinan tahu itu urusannya. Hati mandak no laki tak. Apakah jadi sampo? Apa mina cagitan rambut nih? Salah sampo. Sampo angkat orang dipakai loh. Itu maksudnya. Jadi maksudnya lu kada berbau harum jadinya kan nyaman. Suami itu bila mencium hal-hal yang harum dari bini tambah dengan minyak misik, harapannya lu bila bergaul lu semakin harapan besar untuk bisa memiliki anak. Nah, itu maksud Nabi kita. Cuma kada kawar kita ngisahkan dengan detail. Kada purun sih Din. 3 kali dah kada paham. Tarik, ya saya sini urusan bibinian kan. Dah kamaran. Keduaan kita supaya paham. Tuhan. Itu perlu lu isi bini yang cerdas tuh. Yang bisa membantu suami untuk menjelaskan hukum kepada sesama wanita. Nah, itu di antara hikmahnya. Ini hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga, aktsaru zaujatihi sallallahu alaihi wasallam muslimatin qabla ayyakunna tahtahu sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan istri Nabi itu mayoritasnya mereka telah masuk Islam sebelum mereka kawin lawan Nabi. Kebanyakannya tuh. Nah, masalahnya mereka waktu sebelum kawin dengan Nabi, waqad faraqna azwajahunna. Mereka ini terpisah dengan suami mereka. Ada yang mati suaminya, ada yang suaminya mentalak. Nah, masalahnya gini, amun mereka dibiarkan, kan semalam sudah kita kisahkan kan satu persatu istri Nabi itu. Ada yang ditinggal mati oleh suaminya. Amun bulik ke kampung asal sementara kuitan masih kapiran. Ini bulik ke asal, bisa bulik kafir atau paling gede jika bertahan Islam pun bisa menderita. Yang Nabi kita daripadanya bulik kampung nang kampungnya masih kafir, kawin isidin sama kali. Padahal tuh hai orangnya. Ada pulang nah semalam tuh laki masuk Kristen. Aduh siapa semalam tuh ada tuh kan Ummu Habibah. Sementara Sidin tetap teguh dalam keislaman Sidin. Nah, maka Nabi kita memberikan penghargaan atas kokohnya dia dalam Islam walaupun lagi berkristen tetap pada hukum 4. Dihargai Nabi kita dengan dilamar Sidin setelah habis masa iddah. Nah, jadi pali ajli alla tata'attala hayatuhunna ihtadanahunna Rasulullah SAW li ri'ayatihinna. Maka supaya kehidupan istri-istri Nabi kita yang telah ditalak, dipisah oleh suaminya yang tadi dulu, supaya jangan tata'atul, jangan rusak, jangan camuh, jangan amburadul, maka Nabi kita pun ihtadana. Nabi kita pun meraih mereka untuk Nabi kita memelihara mereka, menjaga keislaman mereka. Nah, itu diantara hikmah mengapa Nabi kita kawin dengan beberapa orang perempuan. Nah, sekarang Jalsidin wahal minal mumkini ayuqala. Kira-kira mungkinlah bisa diucapkan kayak ini sebagaimana tuduhan orang-orang orientalis dan bubuhan misionaris tadi yang menuduh Nabi kita tuh banyak bini karena Nabi kita seorang laki-laki yang penuh syahwat. Kira-kira apakah mungkin bisa dikata begini bahwa Nabi kita tuh innahu sallallahu alaihi wasallam rajulun syahwaniyun. Nabi kita tuh laki-laki yang penuh syahwat sebagaimana tuduhan orang-orang orientalis dan orang-orang misionaris. Bisalah kira-kira tuduhan itu dibujurakan. Padahal waqad kana fi badi'i amrihi tazawwaja Khadijah radhiyallahu anha allati umurha 40 sanatan. Padahal Nabi kita ketika permulaan Sidin kawin, beliau mengawini seorang perempuan yang namanya Siti Khadijah yang ketika itu umur Siti Khadijah 40 tahun. Kalau laki-laki napun syahwat, masa akun kawin lawan setengah nenek-nenek? Belu pulang, 2 diisi laki, 4 diisi anak. 40 pulang umur, Nabi 25, rajul syahwaniyun, siapa akun?
Kita jangankan rajulun sah nang rajulun sahwani nang kakak ini nang kada sahwani gen kawin anak nanom lo. Adina nantuha walaupun nantuha sugih. Kecuali memperak mati dia mau baik berpikir lo kok. Sampai dapat warisannya lo. Ada babajar guru Bakri almarhum nih. Kawin lawan nantuha lagi golong lo kaya nong rantai amas Tuhan. Ada bapak itu nini kena bilang bawa sabina motor oh jurang siapa di belakang nini selesai itu kok di sini yang pada bini saikit dia mempelesetkan amun disambat bini sopan nini bi itu kan digitin nini selesai ini siapa barang lain tuh ada bapak sopan satu mat asal berduit jar almarhum jika mungkinlah jisin bisa disambat nabi kita tuh rajulun sahwaniyun. Padahal ketika nikah pertama saja Nabi kita kawin dengan seorang perempuan yang sudah berumur 40 tahun. Janda pulang, anak pulang sudah 4. Wa ma'adzalika di samping itu pulang waktu kawin dengan Siti Khadijah lam yatazawwad ghairaha ila an tufiyat hatta nahaza umruhu sallam 50 sanatan. Di samping itu Nabi kita kada kawin dengan selain Khadijah. Sampai Siti Khadijah wafat. Hingga umur Nabi kita sudah mendekati 50 deh. Hanyar sih biasa pulang kawin. Jangan orang sahwaniun mau nak poligami waktu anom lo. Termasuk masih ngejos itu poligami nang pas. Sudah 50 tahun nih alihai itu lo. Takut nih orang sudah tua tuh kayak apa kan. Kawin daripada hendak mengawani haus apa jangan Hawaii di Galambu lo. Hawaii di Galambu barang apa sampok belakang enggak asa ada ngawani lo. Gegenti geru aja kan lo. Gegenti orang. Ada di hendak apa lagi sudah tua kan lo. Takutnya sudah jadi tua. Wah ini aja pokoknya wah ini mengejus lo kok belum aja orangnya bangun deh nya lo. Wah ini sudah tua. Tuh dibangunakan orang guring lo. Nabi kita jaka bujur sahwani umurna anum sin hendak bapoligami nang banyak tuh. Kadena sudah umur 50 hanyar kawin sidin. Kawin dengan Saudah. Tuha pulang Saudah. Hanyar Siti Aisyah. Umur Nabi kita 50 lebih deh. Kalla maksudnya jelas kada mungkin itu. Wahal minal mungkin jelas kada mungkin dikatakan Nabi kita rajulun syahwani. Sedikit lagi na halangan. Wabil idhafati ila dzalik di samping itu pulang jisidin. Tambah pulang walaupun banyak bini mata yakunu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam paragun warahatun hatta yatamatta'a bi zaujatihi. Tambah pulang usia kan sudah tua, sirin hanya berpoligami. 50 udah umur hanya berpoligami. Tambah pulang kira-kira kapan Nabi kita tuh punya waktu kosong? Punya waktu santai sehingga bisa bersenang-senang dengan istrinya. Urusan dakwah banyak, kadang-kadang perang, tulak ke sana, bulan hanya bulik. Main ada sawat. Ayah kita naruh di rumah ngawani bini, kada dia ada sawat lagi sih. Jadi kapan pulang di samping itu kapan Rasul memiliki faragun, waktu kosong, waktu santai hingga beliau bisa yatamatta, bisa bersenang-senang dengan istri-istri beliau. Ada waktu sih. Karena tugas dakwah nang luar biasa, hampir tidak istirahat sih. Belum lagi beribadah malam hari. Ada kayak kita guring terus ngawani bini lo. Balkan salam pi jihadin mustamir. Nabi kita itu selalu jihad berterusan. Dari jihad ke jihad, dari perang ke perang. Fi nasri da'wati untuk menyebarkan dakwah, wa mukafahatil a'da untuk melawan musuh. Wa kana ma'adzalika pulang di samping itu pulang yata'abbadu ana al-laili wa atrafan nahar. Beliau beribadah siang hari, malam hari, tahajud sampai bengkak betis. Mana ada waktu pinang kosong untuk bersenang-senang dengan banyak istri. Ternyata walam tasghalhu kasratu zaujatihi an ibadati rabbih wal qiyami biwajibati risalah wan nuhudi bi a'ba'id da'wah wal jihadi fi sabilillah. Ternyata banyaknya istri tidak menyibukkan beliau, tidak melalaikan beliau dari beribadah kepada Tuhan, melaksanakan tugas-tugas kerasulan, bangkit untuk mengemban tugas dakwah, berjihad fisabilillah. Mana ada waktu nang banyak. Tatamu anak ingin jarang sih tulak pulang kainah.
Nah, kayak itu pang hidup Nabi kita. Banyak bini, padakan rajulun syahwani, luput lalu gini. Wahakadha, beginilah Jisidin bantahan kita kepada tuduhan-tuduhan orang-orang orientalis dan misionaris tadi. Hakadha, demikianlah kisah Nabi, hikmah-hikmahnya. Lina'lama annahum yaftaruna alainal kadhiba, supaya kita sadar, supaya kita paham orang-orang mereka orang-orang orientalis, orang misionaris, mereka tuh hanya mengada-ngada kedustaan atas kita, mengada-ngada kebohongan atas kita. Walaisa dzalika fi hadzal majali fahasbu. Jadi kebohongan yang mereka sebarkan ini tidaklah hal itu pada masalah ini saja. Dalam semua segi Nabi kita tuh dikritik. Ini hanya kisah bibi nih, belum kisah lain lagi. Itulah dia mustasyriqin tadi nih, orientalis. Ballahum syattal majalat allati yudrijuna fiha mabadi'ahum al-haqidah diddar Rasulullah sallallahu wa ummatahu al-islamiyah. Bahkan mereka orang-orang mustasyriqin, orang-orang orientalis, orang-orang misionaris, mereka bermacam-macam majalat, bermacam-macam segi yang mereka masukkan ke dalam majal tersebut untuk memasukkan dasar-dasar pemikiran mereka nang benci, nang dendam, nang dengki terhadap Rasulullah dan umat Islam. Nah, itu tentang istri-istri Nabi bersama hikmah dibalik Allah mengizinkan Nabi kita kawin lebih dari 4 orang. Nah, hanya kita mengenal berikutnya a'mamuhu sallallahu alaihi wasallam muammatuhu, paman-paman Nabi dan bibi-bibi Nabi juga perlu kita kenal. Karena bila kita cinta dengan seseorang, mesti kita mengenal keluarga orang yang kita cintai. Orang bahari itu bagus bener loh kok imbah pangantinan tuh. Kawin, itu bilang supaya tahu keluarga. Bilang anu keluarga lelakiannya, bilang anu keluarga bibinya. Dulu waktu banyak kawin. Nah, kawin kan bilang loh kok. Jadi itu hampir hana sahurusan bapak ilangi. Kamu banyak pula loh. Nah, jadi lu betatahuan. Ini kada beilangan. Pas taranjah di pasar bakal lagi imbah bademe ji kula sakalinya. Bebinculan desawat jatuh di kula. Kada pas lo kok. Nah, lalu ada bari itu orangnya badebat pawarangan. Mestinya waktu acara berdebat pawarangan tuh, nah kumpulkan kula-kula, perkenalkan ini si anu. Ini kada nyelamat warah juga kada muyo gitu. Kada nyelamat sekedar menyerahkan katakanlah anu ditagurakan anak kami bila nyelapan apa kah. Ya bagus ya itu juga. Cuma mestinya berdebat pawarangan tuh, nah bawa keluarga lelakiannya berteen. Saya bak rumah. Keluarga biannya kumpulkan juga. Nah, nyaman bacor. Jadi lihat tamu di mana kah? Tahu pada kula ada. Nyaman marawa. Oh, ini Bintu Lambong. Orang Bintu Lambong lah. Tahu orangnya itu lu akhirnya banyak listi kita isi kula seorang tambah kula bini lu berkumpul sampai ke Ambin hibak rumah lu kok. Lalu rami kena bila kita banak tahu deh nih kula apa jadi sarawani nih pecah tasmiah nih. Tinggal menguling grup pakai grup WhatsApp. Grup WhatsApp nih. Kalau harga sebesar tadi tinggal sekali picek berderet melawatan dulu kok kada lagi kada sahabat kalian lagi ini kan cukup kami seikong nih dulu saya keluarga ini cukup dulu rami. Insyaallah kena sambungan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.